Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala RT1 Kediri, Bapak Komunitas DPD. Yang saya hormati Ibu Fardiatul Aminah SPD TGP Angkatan 11 yang akan mengisi designasi mulia positif pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu Guru peserta designasi mulia positif yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita mendengar puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi dari umurnya yang belum kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan pagi
dipersilakan kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Kepala Seksi 1 kepada beliau Bapak Kapolres SPD FPB kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Ibu Rena selaku Guru Program Angkatan 11, Bapak Ibu Guru yang ada dalam ini, alhamdulillah pada pagi hari ini alhamdulillah sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tema pada hari ini. Salah satu tugas dari guru program salam salam juga akan dilakukan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang dicanangkan sejak tahun 2022. Kemudian di situ ada beberapa perubahan yang mana salah satunya adanya PMN. Nah, PMN merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi guru di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini ada kegiatan diseminasi yang merupakan tugas dari guru program, yaitu budaya positif. Nah, tentunya budaya positif itu sebenarnya sudah lama, cuma kita tahu istilah sekarang banyak yang baru. Nah, budaya positif ini perlu sekali dilaksanakan oleh semua insan pendidik dan tenaga pendidikan, yang mana budaya positif ini nanti tujuannya agar kita sebagai pendidik ada perubahan-perubahan dalam hal kependidikan. Salah satunya adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tentunya tidak untuk murid saja, tidak untuk peserta didik saja, tapi guru juga harus punya disiplin positif. Itu salah satu dari budaya positif. Nah, dalam hal ini tentu kenapa seorang guru bergerak ada materi budaya positif. Nah, tentunya kalau yang belum jadi guru penggerak ini mungkin hanya sebuah istilah yang baru dikenal ya. Nah, otomatis nanti guru penggerak harus bisa berperan aktif untuk hal ini sebagai inspirator, inisiator dalam hal budaya positif. Nah, terutama adanya peningkatan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang benar. Nah, otomatis nanti guru penggerak memang diciptakan untuk menjadi inspirator. Nah, bagi teman-teman yang belum menjadi guru penggerak, silakan bisa mendaftar. Nah, bisa mendaftar sebagai guru penggerak, nanti otomatis punya banyak keuntungan. Yang pertama, otomatis nanti ilmu akan bertambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga punya wawasan pertemanan yang lebih luas. Karena kalau nggak salah Bu Hajar ini juga bukan dari orang Kudus ya Bu ya. Nah, ketemu di daerah ketemu
Gitu, oke. Nah, begitu juga nanti untuk jenjang karir itu juga guru penggerak sangat dominan. Kepala sekolah sekarang juga dari guru penggerak, pengawas juga dari guru penggerak. Jadi di sini yang guru penggerak sudah ada belum? Belum. Sama nih, kalau bukan ini masih kurang 1 tahun. Ya, ini 5 tahun harus ada salah. Nah, yang lainnya saya harapkan bisa menjadi guru penggerak. Nanti kita ketika menjelaskan harus yang positif, jangan malah jadi ngomong. Bukan berarti guru penggerak. Nah, nanti guru penggerak yang sebagai inspirator, inisiator agar teman-teman nanti bisa ikut menjadi guru penggerak. Nah, selain itu guru penggerak juga nanti bagi murid itu juga sangat dibutuhkan, apalagi guru penggerak materinya juga berhubungan dengan kegiatan belajar. Nah, itu. Nah, kalau itu nanti ketika ada destinasi biologi nanti silakan Bapak Ibu bisa sharing, bisa tanya apa saja yang dengan budaya positif. Yang penting nanti bisa diaplikasikan itu, diaplikasikan ke teman sejawat di sekolah masing-masing. Bisa juga mungkin dibuat status juga boleh agar nanti di budaya positif nanti bisa berkembang. Yang jelas ikuti kegiatan ini dengan bersama. Silakan bertanya apa saja yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif kepada kita selaku guru penggerak angkatan ke-11. Moga-moga nanti kita juga sampai Desember bisa menjadi guru penggerak mendapatkan sertifikat. Otomatis sertifikat ini kalau ikut PPK tidak usah ikut pendidikan, langsung mungkin kan. Nah, jadi itu. Jadi langsung mungkin dengan langsung dapat sertifikat pendidik. Ini yang sudah sertifikat siapa? Tanya dulu. Pak Ustaz sudah sertifikat. Ini adik saya di jangan. Iya. Itu saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila dalam menggunakan waktu keras. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau terima kasih. Mengingat acara inti yaitu destinasi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Eda Fauzia Angel, kepadanya yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang Bapak Ibu semuanya. Biar lebih semangat ketika saya tidak tepuk semangat geng gigi dung 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 geng gigi dung 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 se aha aha ma aha aha ngap aha aha semangat. Yang keras ya, bisa ini sampai kiri kamu kedengeran dari tadi kayaknya dari pembukaan ya, ada yang senyum. Coba semuanya tepuk semangat. Ding dung 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 dan ding dung 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 se aha aha ma aha aha na aha aha semangat. Oke teman-teman, kita semua. Oke, alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Pendidikan Minister Pendidikan,
Terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktunya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama, alhamdulillah berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah membawa manfaat hari ini. Kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul kiamat kita mendapat syafaat bersama. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini perkenalkan saya berdiri di hadapan kalian ingin membagi pengalaman atau sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak anak sebelah sini. Sebenarnya ini saya minta tolong panjenengan untuk mengikuti tugas dari ibu fasilitator. Jadi panjenengan ini pelengkap saya Bu. Jadi Bapak Ibu sini kalau tidak ada di sini ya ada yang kurang. Dan saya ucapkan sangat berterima kasih yang telah menyempatkan waktu yang cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatannya bisa duduk bersama di sini ya. Next Bu Naim. Oke, tujuan diseminasi hari ini yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Ya, jadi nanti setelah kegiatan diseminasi ini harapannya Bapak Ibu Guru berubah mindsetnya tentang disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Next, Bunari. Nah, sebelum ke materi, saya punya pertanyaan. Ya, coba didengarkan dulu. Ya, saya punya pertanyaan dulu. Ada sebuah pertanyaan. Nah, monggo nanti dijawab sebisanya dulu. Ya, karena ini pertanyaan rematik ya, jadi salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kita simpan dulu ya. Lanjut pertanyaan kedua, Bu Neneng. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak? Ayo, coba salah satu tunjukkan dong. Ada yang berani berpendapat? Alasannya? Pak Minta, oke boleh. Kalau menurut saya itu bisa jadi karena pemberian juga atau hadiah itu mungkin bisa memberikan pematif bagi siswa untuk makin mengembangkan dirinya. Jadi semakin semangat dulu. Terima kasih Pak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Minta. Kira-kira betul apa tidak ya? Nanti kita ketahui setelah ini ya. Ada pertanyaan lagi, mengenai coba dilihat. Bapak Ibu apakah setuju jika guru harus memberikan solusi terhadap setiap siswa yang bermasalah? Nah ini sering sekali ya, apalagi di jenjang SD ini anak-anak yang belum begitu paham tentang mana yang baik, mana yang benar atau baru benar-benar pasti biasanya timbul banyak masalah. Menurut panjenengan kira-kira apakah guru harus memberikan solusi dari masalah? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Tidak tahu. Yang tidak setuju atau tidak tahu? Berarti masih bingung. Oke, tidak apa-apa. Nanti setelah materi ini harus bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, next Bu Nani. Next. Nah, ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Apakah Bapak Ibu setuju guru harus berperan sebagai siswa? Berperan sebagai siswa maksudnya itu kita berusaha menjadi teman. Ya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ada yang
Itu termasuk alasan yang cukup benar juga dari Bu Nani. Next. Nah, jadi tadi kita sudah banyak bertanya-tanya ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang baru mendengar di sini, atau ada yang sudah pernah mendengar tapi belum tahu maknanya. Nah, jadi budaya positif itu adalah positive mindset Bapak Ibu. Jadi di sini adalah budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal yang ada di sekolah. Jadi sekarang diubah mindsetnya nih. Jadi budaya positif itu bukan yang berarti kita harus mengatur siswa, kita harus menghukum siswa, kita harus memberikan contoh ke siswa. Tapi budaya positif itu sebenarnya adalah nilai yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri yang bisa dijadikan sebagai kebiasaan baru. Jadi sebenarnya budaya positif itu kita sudah lakukan, tapi belum terlalu ditonjolkan. Nah, mungkin nanti setelah diseminasi ini apa saja sih yang perlu kita lakukan, nanti kita bahas. Next, Bu Nani. Nah, di sini ada konsep inti yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga distribusi. Coba jadi 7 ini sebelum kita masuk yang paling menggelitik nomor berapa Bapak Ibu? Yang paling unik dan paling penasaran yang mana? Yang mana? Segitiga restitusi. Oke, itu memang inti dari materi ini. Nanti kita akan bahas aja. Dan nanti saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan secara langsung, ya. Next, Bu Nani. Nah, coba kita bermain dulu untuk memahami lebih dalam lagi tentang budaya positif. Coba sekarang kita bermain, coba buka Bapak Ibu. Saya boleh pinjam tangan kanannya, bisa dikepalkan semuanya. Nah, di sini kan ada samping kanan, samping kirinya. Nah, ada pasangan-pasangannya. Apa soal ini? Dua-dua. Oke. Sekarang cara mainnya adalah, silakan Bapak Ibu lakukan kegiatan coba buka. Anda sebagai A, Anda adalah yang memegang tangan Anda sendiri, ya. Kepalanya satu aja, ya Bapak, nggak usah dua-duanya, ya. Kemudian Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman kalian, ya. Di dalam ini ada rahasia besar Anda, gitu, ya. Kemudian Anda juga harus ingat hal tersebut perlu Anda jaga benar-benar dan tidak boleh orang lain tahu, ya. Nah, sekarang tugas temannya yang satu adalah bertugas sebagai si B. Si B itu mencoba segala cara untuk membuka tangannya. Jadi nanti yang ngomong cuma satu, ya. Yang satu berusaha entah dilalui-lalui atau ditonjok-tonjok, buka gitu, terserah dengan cara masing-masing, ya. Terus nanti teman yang B ini boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ada dulu, kayak gitu, ya. Anda bersedia membuka kepala tangannya atau ya? Sudah siap? Sudah siap bermain? Siap? Oke, debat-debat dulu dengan temannya. Coba saya hitung, ya. Coba sudah menentukan siapa yang mengepal, siapa yang merayu? Yang mengepal coba tunjuk atap. Yang mengepal tunjuk atap. Oke. Yang berusaha membuka tunjuk atap. Oke, sekarang 1, 2, 3. Ayo coba dibuka. Oke.
diminta geser. Bisa. Ini lo bisa geser ini. Oh, gunanya besaran. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke, ya kita proses lagi ya. Coba kembali lagi. Oke, coba Bapak Ibu. Kenapa saya tadi mengajak panjenengan buat latihan itu? Coba sekarang diperhatikan. Genggaman ini adalah diri kita. Ya, ini adalah seorang wanita yang mempunyai banyak sekali aib, mungkin karakter ataupun sikap yang tidak diketahui orang lain. Oke. Kira-kira tadi temannya berusaha membuka tapi ditolak atau dia hanya pasrah? Ya wis lah, buka. Apakah seperti itu? Tidak memuaskan. Gimana tadi temannya kira-kira? Aku tidak ingin tahu apa yang kau dengar. Oh gitu. Cuek ya Pak, berarti ya. Temannya otomatis kan berusaha menolak, ya. Nah, itu ibaratnya adalah ujian yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Jadi jika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, itu belum tentu juga dari sekitar, tapi juga dari dirinya sendiri. Kira-kira ketika panjenengan menggenggam tadi, coba ketika tadi menggenggam, kira-kira itu keinginan sendiri atau keinginan karena ingin mempertahankan rahasia? Pertanyaannya apa? Apa Bu Yayu? Ingin mempertahankan, betul, luar biasa ini dari Bu Yayu ya. Berarti anti godaan ya. Dan mempertahankan itu berasal dari mana Bu Yayu? Dari diri sendiri. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini adalah muncul dari dalam diri kita, bukan karena orang lain. Ya, itu yang dimaksud disiplin positif. Oke, next. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama ilusi guru itu mengontrol murid. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, betul sekali. Ini sesuatu mindset yang salah dari seorang guru. Kadang-kadang kita merasa kita adalah penguasa di kelas. Oke, anak-anak kalian harus duduk. Anak-anak kalian harus berdiri karena tidak mengerjakan PR. Itu sesuatu yang betul atau salah Bapak Ibu? Salah ya. Jadi kita itu tidak boleh jadi pengontrol siswa, tapi kita adalah fasilitator. Ya, kita harus memahami karakter setiap murid. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge si A, si B, si C. Kamu bodoh, kamu tidak bisa. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Nah ini tadi yang pertanyaan tadi. Ternyata pemberian hadiah, penguatan positif itu kan biasanya ada gitu kan ya. Ada pemberian hadiah atau tepuk jempol gitu. Itu baik Bapak Ibu. Betul baik. Tapi belum tentu efektif. Karena apa? Contoh misalkan ya, murid kita ada yang ikut lomba maksi. Dia bukan juara kelas biasanya, ya. Tapi dia ikut lomba maksi, otomatis orang lain atau temannya itu langsung ngejudge kamu itu gak bakal bisa, kamu gak pintar, gitu kan. Nah, sedangkan murid yang tidak bisa itu kan berusaha susah payah, akhirnya dia juara. Dan gurunya memberikan reward, kamu sudah berbuat banyak, kamu sudah belajar sungguh-sungguh, akhirnya bisa mendapatkan juara. Itu reward yang betul. Tapi reward yang salah di sini kebalikannya. Contoh, ada anak yang pintar, nilainya 80,50 semua, 3 anak. Tapi
nilainya sama 3 anak, tapi yang diberi hadiah cuma 1 karena orangnya baik gitu. Betul apa salah? Salah gitu. Itulah yang dinamakan penguatan positif itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Jadi kita harus mudah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Siapa yang bilang suka membuat anak itu merasa bersalah? Contohnya, ya, kamu itu sudah dibilangin jangan terlambat, nanti Bu Eta dimarahin sama Pak Wali karena murid kelasnya terlambat terus. Itu namanya pemberian rasa bersalah. Kira-kira anak yang digituan kan pikirannya seperti apa Bapak Ibu? Pasti minder, langsung down, langsung merasa kepikiran terus. Apalagi yang biasanya anaknya baperan di rumah terus akhirnya nangis, cerita sama ibunya, bahkan yang paling fatal tidak mau sekolah. Nah itu yang itu ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang biasanya secara tidak sengaja kita lakukan ya, memaksa anak, padahal anak itu juga perlu kebebasan. Ya, misalkan kita lagi sibuk ada urusan gitu ya, memaksa anak untuk melakukan ini, tugas A, tugas B, tugas C, dan seterusnya. Tapi kita sendiri tidak pernah memahami kondisi siswa. Jadi akhirnya kita seperti memaksa anak dari menekan anak, itu tidak boleh ya. Next, Bu Nani. Next. Coba sebelumnya begini. Berubah menjadi paradigma baru. Jadi dari pengertian disiplin positif tadi, ya, kita harus bisa merubah mindset kita bahwa disiplin positif itu bukan sebuah aturan yang harus dilakukan siswa, tapi berasal dari nilai yang ada dalam diri siswa. Kita harus berubah dari betul. Jadi kita tidak boleh memaksa, tidak boleh terlalu menekan, tidak boleh terlalu dominan juga kepada siswa dengan hadiah seperti tadi, ya. Tapi kita harus menyeimbangkan kondisi seperti itu. Next, Bu Nani. Nah, pengertiannya disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin di sini itu tidak pernah diberi hadiah Bapak Ibu, tapi adalah sikap yang selalu diangkat untuk dijadikan teladan kepada teman-temannya. Jadi yang dimaksud disiplin itu seperti itu, bukan sekedar imbalan kayak tadi menggenggam kita, bukan pakai duit. Itu betul apa salah? Salah. Tapi kita harus berusaha, kita mempertahankan, kita mengepal tadi karena diri kita ini melindungi harga diri kita tadi. Ya itu namanya disiplin positif. Ya. Next, Bu Nani.
Kemudian ada intrisi, yaitu, nah ini kalau benar-benar anaknya pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Aku benar rajin untuk ada siji, jadi hukum mulai aku rajin bisa jadi orang sukses. Nah itu berarti faktor intrisi. Ya, next. Nah, ini sekarang saya mau tanya, ya, pengetahuan Bapak Ibu tentang 3 hal ini. Coba dilihat slide-nya. Ini 3 hal sepele, sering kita pakai, tapi kita nggak sadar atau kita nggak tahu. Ada hubungan, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang tadi bertanya-tanya restitusi apa loh, gitu kan? Nah ini hubungan kita tahu sendiri ya Bapak Ibu. Hubungan itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tahu nggak sebelum ini? Tahu nggak bedanya hubungan sama konsekuensi? Tahu tidak? Hubungan itu contohnya seperti ini. Pak Miftah guru olahraga. Ada anak yang terlambat. Kamu kok terlambat? Sana lari lapangan 2 kali ya. Saya tunggu. Itu hubungan. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Contoh, ya. Di kelas sebelum awal pembelajaran biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Betul atau tidak Bapak Ibu? Di kelas kita anak-anak harus saling menghargai. Tiba-tiba ada temannya yang suruh maju. Misalnya Salma sama Ayu tidak memperhatikan, contoh, ya. Kira-kira gurunya menegur atau tidak Bapak Ibu? Menegur. Terus akhirnya Mbak Ayu, Mbak Salma, kalau ada temannya yang ngobrol di depan jangan bicara sendiri ya. Iya tuh, biasanya gitu. Oke, sebagai karena kalian telah melakukan kesalahan, nanti kalian membuat tugas, membuat ringkasan dari materi yang disampaikan temannya. Siap ya? Itu namanya konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu yang saya jelaskan? Ada yang bingung nggak? Paham ya? Jadi hukuman itu kita langsung memberikan ke anak tanpa kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi kita harus berdiskusi dulu sebelumnya. Tapi ketika anak melanggar dia diingatkan. Itu namanya konsekuensi. Ya. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang paling tepat dari 3 ini yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Betul. Restitusi. Kenapa kok restitusi itu paling tepat? Restitusi tidak ada hukuman atau dampak bagi anak. Restitusi juga bisa membuat anak merasa lebih nyaman. Oke. Next. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Hukuman murid kadang kita hukum ada yang mabuk, ya. Jadi hukuman ini bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah. Aku mau dihukum Pak Miftah, diulangi lapangan 2 kali. Akhirnya besok pas ketemu Pak Miftah lagi, anaknya kabur. Nah itu merasa dia bersalah. Kemudian hukuman itu tidak tiba-tiba, tidak direncanakan. Kemudian dibuat oleh guru saja dan biasanya menyakitkan. Diam-diam terus sampai kejebakan. Kita sendiri sudah jadi guru. Ada yang masih ingat pernah dihukum oleh bapak ibu gurunya? Belum? Pernah ya? Coba pengen tahu siapa yang mau cerita sedikit? Gunanya boleh. Pernah dihukum apa? Saya ingat waktu saya di satuan menanti SNP. Saya itu lupa membawa buku teori sejarah saya. Ada sudah disuruh memang sebelumnya oleh Pak Guru, sudah disuruh. Ya, saya lupa. Ya, kenapa saya lupa? Ya, kemudian siapa yang tidak membawa di dalam itu? Ya, kami yang bawa masuk ke depan. Kemudian disuruh lari keliling lapangan. 5 kali ya sebenarnya. Sampai sekarang iya deh Bu. Iya, saya masih nama gurunya masih anak. Nama gurunya
yang lainnya iso istirahat ngaso gitu, yang anak yang diberikan konsumsi tadi harus meringkas, ya. Jadi otomatis akan kehilangan anaknya seperti itu. Kemudian sudah diketahui dibuat oleh guru, kemudian membantu guru untuk menyatakan peraturan. Nah, sedangkan restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu. Jadi biasanya restitusi ini dilaksanakan ketika anak sudah tidak sibuk Bapak Ibu. Mungkin bagus nanti kamu terlambat, nanti istirahat ketemu WA di ruang BK ya. Iya Bu. Nah itu berarti memberikan waktu untuk anak menyiapkan diri. Jadi nggak langsung sekarang kamu ruang BK ya. Tapi restitusi itu memahami situasi ya. Kemudian anak juga bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi di restitusi kita tidak boleh melanturkan kata-kata atau kalimat yang menyakiti hati. Jadi kita harus memahami kondisi anak. Kemudian dibuat oleh murid ini bersama gurunya. Kemudian guru menyebutkan keyakinan kelas, menguatkan, mengingatkan kemarin keyakinan kelasnya apa, kamu sekarang melakukan apa, jadi diingatkan. Next. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kita balik-balik ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 hukuman atau konsekuensi. 2 saja pilih. Oke, siap? Siap? Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau biasanya disuruh menulis asmaul husna gitu kan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Coba yang keras jawabnya Bapak Ibu. Hukuman. Betul atau salah? Coba kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Jelas ya kali ini. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki alias nyeker ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi hukuman. Oke, sekarang kita cek next nih. Penasaran kan? Nah, ini jawabannya. Mencatat itu konsekuensi. Kenapa ada? Karena terlambat. Ada kalimat terlambat. Terlambat itu kan sudah jadi kesepakatan kelas. Kita harus datang pukul 7. Berarti sudah ada tata tertibnya, sudah ada kesepakatannya. Jadi kita menghukum karena dia melanggar. Jadi itu termasuk konsekuensi. Kalau lari ini hukuman jelas. Membersihkan coretan tadi betul ya Bapak Ibu. Konsekuensi. Kemudian murid push up hukuman. Kertas konsekuensi. Berjemur hukuman. Murid telanjang kakinya hukuman. Tadi salah berapa Bu? Salah satu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Langsung loh, kamu bisa loh. Salah satu. Next. Oke, sekarang ada tambahan sedikit ya. Dihukum oleh penghargaan. Tadi tambahan kenapa saya anjurkan jika kita memberikan reward atau hadiah itu tidak perlu diketahui oleh anak yang lain atau tidak boleh dikasih ya, karena akan menyebabkan beberapa hal Bapak Ibu. Jadi 5 ini memang semuanya ada yang positif, ada yang negatif ya, saya jelaskan. Yang negatif, kita beri dia hadiah itu biasanya bisa berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin akan diingat terus, cuman lebih banyak jangka pendeknya. Dia akan merasa bisa, dia akan merasa sombong, dia akan merasa puas diri, dia tidak mau belajar lagi. Ya, aku sih sok, aku ranking siji kok. Ada yang seperti itu muridnya Bapak Ibu? Ada? Bu Yayu? Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Kemudian yang kedua, menghargai
malas, akhirnya kurang kreatif, sitek-sitek boleh Google. Ambil yang biji 100 boleh Google kok untuk gaji sama bueta, gitu kan, misalnya sesok meneh diulangi lagi. Akhirnya dia tidak mau berusaha, nggak mau membaca, kreativitasnya mati di situ ya. Nah ini yang paling tepat, menemukan motivasi intrinsik. Mungkin dari 5 ini ya bisa kita jual pengalaman Bapak Ibu. Jadi reward atau penghargaan itu bisa kita terapkan, namun pada situasi tertentu. Oke, next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi motivasi tadi yang mempengaruhi disiplin positif, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kebutuhan itu yang berasal dari kita. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Next. Ada benteng 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu coba dibaca? Bertahan hidup. Jelas deh, biasanya kita melakukan hal-hal yang baik untuk bisa diterima di lingkungan kita, betul apa tidak? Nah itu alasan salah satunya yaitu bertahan hidup. Ya, siswa juga berbuat baik, biasanya dia mendapatkan validasi dari kita, betul apa enggak? Oh iya, anak kamu pintar, gitu. Dia ingin mencari validasi dari gurunya karena ingin diakui, ya. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini biasanya anak-anak yang usia SD biasanya Bapak Ibu, ya kan? Biasanya campur-campur sama gurunya, ya. Terus dia ingin pengen disayang guru terus, disayang Pak Guru terus. Akhirnya dia menjadi anak yang baik, menimbulkan disiplin positif. Next, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau penguasaan ini biasanya dia bisa mengontrol diri mereka Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ya ada seorang anak yang melihat temannya dulu atau saling mengejek gitu kan. Anak yang lain yang punya intrinsik budaya positif pasti datang. Mbak Dedu, kamu ngapain? Jangan, nanti marah, nanti nah itu contohnya ya. Jadi ada penguasaan diri, ya. Terus yang keempat, kebebasan. Dia merasa bebas berekspresi, melakukan hal yang dia inginkan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini biasanya pasti kepengen merasa senang. Aku maju lah, bingung untuk nilai 100 super denganmu, atau buku. Nah itu biasanya rasa kesenangan. Next. Nah sekarang saya mau tanya yang biasanya salah persepsi. Coba ini ya Pak sepele juga Bapak Ibu. Kayaknya sepele banget. Satu kata saja tapi menimbulkan persepsi yang salah atau kadang keliru. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Bedanya apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Keyakinan dan peraturan. Tadi kan kita sudah sepil sedikit ya. Ada yang mau menjawab? Ya? Oke. Maksudnya perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu. Iya betul. Menurut saya, keyakinan itu dibuat oleh guru dan siswa. Kalau peraturan itu yang membuat itu guru dan lebih bersifat ke apa itu sepihak. Ya, tidak saja. Ya, seperti saya. Oke, terima kasih teman-teman. Kira-kira Bapak Ibu yang lain setuju tidak? Kata biaya tadi keyakinan itu dibuat bersama guru dan siswa. Sedangkan peraturan hanya dibuat oleh guru dan sepihak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Coba kita lihat betul atau tidak ya. Next.
Coba bersama. Ya, kalau kita dari motor tidak pakai helm nanti kalau ada kecelakaan ya berbahaya untuk menjaga keselamatan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk bersama ya. Ya, jadi kenapa kok kita memiliki peraturan? Berarti itu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Kalau alasannya sebenarnya sama berarti. Betul sekali. Berarti sudah paham ya. Ada lagi apa itu? Karena kan dibilang polisi, kalau nggak bayar nanti bilang ada polisi. Nah, ini ada yang berbeda. Kalau tadi ingin selamat dari bencana ya, atau mungkin kecelakaan, kalau Bu Yayu dia nggak jadi nama polisi. Itu berarti peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Nah, itu. Tepuk tangan buat kita semua. Jelas deh dari contoh ini ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau kita pakai helm pengennya untuk selamat tinggal itu berarti keyakinan datang dari diri ya. Tapi kalau dari orang polisi itu bilang berarti kan ada tanda petik di situ dia kayak ditilang ya, berarti ada peraturan. Nah sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang pemakaian seragam sesuai jadwal saat melaksanakan tugas mengajar di sekolah? Alasannya apa? Coba dikata. Siapa yang mau bicara? Bu Ayu? Halo? Karena terlihat dia terlihat rapi, dia terlihat dia rapi. Oke, dia terlihat rapi dipandang enak gitu ya Bu. Oke. Kira-kira jawaban Bu Ayu itu keyakinan atau peraturan Bu Ayu? Keyakinan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Ayu. Ada yang lain alasannya? Jadi lagi boleh. Iya, sebelumnya kan memang sudah ada ini dari teman-teman. Nanti setiap hari Senin minggu pertama kita pakai batik ini misalnya. Minggu kedua kita pakai batik ini. Mungkin seperti itu. Iya. Apa itu? Berarti kalau itu Bapak Ibu. Tapi dalam arti di sini kan lebih menjurus ke biar kode-kode gitu kan, biar tidak diasingkan, biar tidak diloki. Berarti aku harus kode seragam karo kocokku. Berarti itu apa namanya? Peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Iya, aku pakai seragam sesuai jadwal. Peraturan betul, ya. Bisa. Jadi ya, kalau memang kesepakatan itu tidak ada hubungannya, itu maksudnya keyakinan, tapi konsekuensi. Mungkin nanti konsekuensinya malu, nggak boleh bocornya, nggak bisa foto, gitu kan. Tapi kalau ada hubungan banget kayak misalkan apa ya, kamu nggak sama, nanti pulang, itu namanya peraturan, ya. Jadi tergantung nanti apa ya, feedbacknya yang dialami itu seperti apa, gitu ya. Jadi sudah paham Bapak Ibu jelas bahwa keyakinan itu berasal dari guru dan murid, sedangkan peraturan itu hanya sepihak oleh guru. Gitu next. Nah ini tadi penjelasan penjelasannya ya. Keyakinan adalah kesepakatan antara guru dan siswa serta bersifat universal, sedangkan peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Berarti jawaban begini tadi betul salah? Bapak Ibu sangat betul sekali. Oke, next Bu. Nah, selanjutnya. Nah, kalau prosedur keyakinan sudah paham semua ya Bapak Ibu. Di sini sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Sudah? Sudah atau belum? Sudah tahu alatnya atau belum? Yang pertama, kita meminta siswa untuk menulis keyakinan. Ini biasanya bisa dilakukan di awal pembelajaran baru atau di masa MPLK dan MPLS.
tidak boleh terlambat. Ya, berarti dicatat. Tidak boleh saling mencemooh. Itu dicatat. Ya, nanti dikumpulkan yang paling disepakati nantilah yang dipilih. Kemudian yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Dibahas bareng-bareng sama murid satu kelas. Disuruh menempelkan. Mungkin bisa ditempelkan sticky note atau dalam lembar formulir atau dalam Google Form, ya, atau dalam papan pendapat juga boleh. Kemudian pemilihan keyakinan kelas. Dipilah-pilah Bapak Ibu dari yang kira-kira nggak penting dengan yang paling penting sekiranya bisa dilakukan oleh semuanya, kita pilih. Kemudian, nah ini yang paling penting dan biasanya sering keliru. Coba diperhatikan. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Tahu tidak Bu? Kalimat positif itu seperti apa? Contoh, tidak boleh terlambat diganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh berbohong diganti jujur. Tidak boleh saling mencemooh diganti menghargai. Nah itu contohnya, ya. Sudah diterapkan di kelasnya Bapak Ibu? Sudah? Nanti biasanya kesepakatan itu ditempel di tembok jejer dengan peraturan kelas, ya, untuk mengingatkan. Jadi nanti yang ditempel jangan yang tidak boleh berbohong, jangan. Nanti mindset anak akan menjadi negatif terus. Tapi kita ganti jujur. Tidak boleh mencemooh, nanti diganti menghargai. Jadi yang dipikirkan anak, kita itu harus jujur, kita harus menghargai. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Kalau perlu Bapak Ibu di print poster atau banner itu ditanda tangan ke semua warga kelas. Itu yang paling penting. Tapi kalau nggak ada tempatnya, cukup di kertas saja, disepakati wali kelas juga bisa. Atau hanya tempelan saja, asal semuanya sudah melihat juga bisa. Yang penting semuanya yakin dengan kesepakatan kelas tersebut dan harus dilaksanakan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Sebelum kita nanti praktek untuk restitusi, ya, kita harus bisa memahami dulu 5 posisi kontrol. Ada apa saja itu? Coba dibaca bareng-bareng. Jadi yang paling merah, 1, penghubung. 2, 3, 4, 5. Coba Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan gimana? Manajer, berarti dia itu hanya menyuruh, hanya paling atas gitu ya, nggak pernah jadi teman, nggak pernah menghubung. Berarti semuanya pernah ya. Coba kira-kira apa ya yang ada di dalam 5 posisi kontrol ini? Coba kita analisis satu persatu. Coba next, Bu Nani.
Jadi kita merasa kita itu bisa ngobrol dengan murid kita. Kita tidak menggurui, kita juga tidak menghukum, kita tidak memberikan rasa besar, tapi kita setara. Jadi ada tolong bantu ibu ya nak, atau diajak kolaborasi juga bisa. Itu namanya teman. Tapi jangan sampai terlalu berbesaran ya. Kayak tadi contohnya kalau terlalu berbesaran bisa tidak menjadi dunia dia. Adik Pak Miftah gitu lewat. Dulu ya, ini dulu ya. Itu harus dikontrol. Selanjutnya pemantau. Nah ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar. Ketika kita pernah mengatakan kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini, kamu tahu konsekuensinya? Kayak gitu. Nah ini nanti bisa dilakukan juga di proses restitusi, ya. Jadi kita mengingatkan kembali, tapi kita tidak mengejar anak-anak atau siswa, ya. Tapi kita hanya mengingat seperti itu. Next, yang terakhir. Nah ini yang betul dari sebenarnya kita ngomong ya, tapi ternyata itu paling betul itu adalah posisi manajer. Ya, manajer di sini bukan berarti membosi loh Bapak Ibu. Manajer itu adalah yang paling netral. Ya, jadi contohnya, apakah kamu tahu nak kesalahanmu? Apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu benar atau keliru? Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa itu, biar mereka itu menganalisa apa yang dilakukan. Jadi kita tidak menghukum, tidak memberi rasa bersalah, tidak berubah lemah ataupun yang tadi ya, tapi kita netral. Atau bisa dikatakan bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi kita tanyakan lagi, kita tanyakan solusi masalahnya, dan kita juga diskusi, kita tanyakan solusinya bagaimana. Jadi biar anak sendiri yang menentukan, itu namanya manajer. Oke, jadi yang paling betul adalah ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, yang kemarin kita sering menghukum, sering hanya apa ya, menyuruh atau memberi rasa bersalah, kita ubah mindset itu menjadi posisi manajer yang bisa menetralkan keadaan. Ya, next. Nah sekarang ayo tebak, jadi 5 tadi. Masih ingat satu apa tadi? Penghukum. 2, pemberi rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5. Ingat ya, sekarang kita lihat contoh berikut ini posisi yang mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah melakukan hal itu berulang kali. Apa Bapak Ibu? Memberi rasa ya. Next. Yang kedua, apa rasa kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Manajer. Jelas ya, kalau ini ditanyakan ke anak sendiri, berarti kita sebagai manajer. Betul. Next. Ayolah nak, lakukan demi ibunya Bapak. Apa? Teman. Ya, jadi kita berusaha untuk setara dengan anak. Ya, betul, teman. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa yang Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ada alasannya tadi apa? Apa tadi kalau ada alasannya? Ada pengontrol tadi? Betul. Maka ya, karena di sini diingatkan kalau kamu tidak mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi anak-anak diingatkan lagi kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Itu namanya pemantau. Next. Nah kalau ini sudah sendiri. Kalau salah jangan berkata. Silakan berdiri di kelas sampai jam pelajaran selesai. Apa ini Bapak Ibu? Betul. Sudah next. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 5 ya. Minta
pola ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tujuannya untuk membuat murid bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 poin utamanya saja sedikit ya. Berarti ada 3 tahapan restriksi. Yang pertama ada validasi tindakan, kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Oke, kira-kira ini harus kuat atau tidak Bapak Ibu? Tidak harus. Oke, nanti saya berikan contohnya, nanti boleh diamati. Oke, next. Penjelasan lebih detail. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau di sini saya yang pertama menanyakan atau menstabilkan dulu identitasnya. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas. Ajukan pertanyaan yang membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Proses ini adalah kita tidak boleh langsung, kamu tadi ngapain? Kamu tadi kok malah terlambat ngapain? Bangunnya kesiangan pasti. Itu tidak boleh. Tapi kita harus menstabilkan keadaan dulu. Contoh ya. Nah, kamu tahu tadi melakukan kesalahan apa? Ya anak-anak menjawab dulu Bapak Ibu. Dia cuma saya tahu apa nak kesalahannya. Saya terlambat. Nah, tentu kamu punya alasan. Kenapa kok kamu terlambat? Nah, biar anak-anak sendiri yang cerita. Itu adalah proses menstabilkan situasi. Gak cuma terlambat ya, ke kasus yang lain juga sama. Sampai sini paham? Paham? Oke. Next, yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Nah, di proses ini mulai ada prinsip perilaku yang berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contohnya, kamu bisa bertindak saja, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena kamu alasan yang penting bagimu. Jadi ini kelanjutannya yang dari tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih detail lagi. Coba ya, kamu tadi melakukan kesalahan apa? Alasannya apa nak? Kok bisa melakukan kesalahan itu? Coba ceritakan sama Bu Ibu. Kok kamu bisa terlambat? Gara-gara apa nak? Terus dia bisa cerita. Kita terus menambahkan Bu, menambahkan. Intinya kita tidak boleh menyalahkan. Itu proses validasi tindakan. Paham ya? Paham? Nanti dari sini praktek ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, biasanya ini untuk mencari solusinya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan ini adalah perilaku yang sudah divalidasi akan dikaitkan dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, nilai-nilai apa nak yang sudah pernah kita buat? Kira-kira kamu sudah melakukannya atau belum? Kemudian setelah ini kamu pasti tahu apa yang pernah kamu lakukan. Kalau kamu terlambat, biar anak-anak menjawab juga Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak kita tanyakan keyakinannya. Misalnya terlambat, dia pasti menjawab, besok saya bangunnya lebih pagi Bu. Oke, berarti anak-anak sudah tahu solusinya. Nah itulah yang dimaksud dengan restitusi. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Coba ada yang bisa menjelaskan tadi 3 apa saja? 1. Coba bukan 3. Terima kasih salah satunya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan memang sudah sepakati bersama. Oke, teman-teman tunggu validasi sekali ya.
ada 3 ya Bapak Ibu. Coba kita lihat penerapannya. Next. Nah ini tambahan ya, kalau perlu diperhatikan perilaku yang perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan, perlu adanya suatu usaha perbaikan, dan juga perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Ini hal yang perlu diperhatikan. Intinya kita itu berusaha tidak menyalahkan siswa dan berusaha mengingatkan lagi nilai-nilai yang mereka langgar untuk diperbaiki. Itu saja intinya restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak
ya tentang segitiga restitusi. PM yang pertama tadi apa Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini kemarin ada kasus di kelas saya ya, waktu lomba UTRI antara 6A dan 6B. Cuma ini simulasi saja ya. Antara 6A 6B itu saling bersaing Bapak Ibu. Padahal kita sama-sama kelas 6. Kemudian anak yang provokator itu saya panggil, kemudian saya lakukan restitusi. Ternyata mereka setelah restitusi alhamdulillah bisa melakukan solusi yang diinginkan sendiri. Jadi tadi saya tanyakan, kira-kira setelah ini kalian tahu mau ngapain? Katanya minta maaf. Kemudian dia sampun minta maaf. Cuman dia namanya anak terkadang tidak sengaja melakukannya kembali. Jadi kita tetap sebagai guru harus sebagai manajer, ya manajer sebagai pemantau juga, bahkan teman juga, dan juga sekali-kali dihukum lebih keras mungkin diberikan tugas ataupun sesuatu yang membuat dia jeda. Dan yang paling kita butuhkan ya posisi restitusi, posisi manajer itu tadi ya. Oke, sudah paham ya tadi ya. Sekarang kita praktek. Coba saya punya kasus, silakan ditanyakan ini. Ada 4 kasus Bapak Ibu, ya. Nanti perhatian saja simulasi, ya. Kasus yang pertama saya bacakan ininya, nanti jenengan tertarik yang mana gitu ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini ada guru matematika, namanya Ibu Santi. Beliau sakit, ya, sehingga tidak bisa masuk mengajar. Akhirnya digantikan oleh Bu Eni. Tapi Bu Eni ini 2 tahun menjadi guru SMP. Jadi beberapa murid perempuan, Isi dan Natali mengetahui hal ini, mulai menggunakan kesempatan yang bersikap seenaknya. Intinya anak-anak itu nggak suka sama Bu Eni. Guru anyar gitu kan, tidak dihargai. Intinya seperti itu. Kira-kira nanti panjenengan sebagai guru memberikan restitusi kepada Vivi dan Natali seperti apa? Ini kasus yang pertama. Paham ya? Silakan kasus yang kedua gimana? Lanjutannya ini next lagi. Kasus yang kedua, ya, Sabrina bangun terlambat. Nah ini kasus yang klasik ya. Sabrina bangun terlambat karena dia terburu-buru datang ke sekolahan. Intinya itu. Next kasus yang ketiga. Next. Nah kalau ini ada Bu Dani yang sedang mengajar bahasa Inggris di suatu kelas, ya. Namun beliau perhatikan Fajar, salah satu muridnya itu seenaknya tidur-tiduran, tidak mendengarkan, bahkan dia tidak mencatat apa yang diterangkan oleh ibu gurunya, ya, Bu Dani. Jadi nanti Fajar ini akan diberikan restitusi seperti apa. Yang keempat, Anton dan Dino bermain di lapangan basket, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Ini mirip kayak video saya tadi ya Bapak Ibu. Ya intinya mulut gitu ya. Bahkan angka ini sampai kasar, sampai 3 kakinya lepas gitu. Nah kira-kira bagaimana restitusinya? Coba dari kasus 1, 2, 3, 4, mana yang paling menarik? Pak Mirza, mana yang paling menarik? Nomor 4. Oke. Apa? Oh gitu. Yang suka dulu. Oke baik. Oke. Saya beri waktu dulu. Silakan nikmati jajannya dulu. Ya, kita istirahat sebentar sambil memikirkan praktek restitusi. Nanti saya minta beberapa Bapak Ibu dulu untuk praktek untuk kasus yang keempat. Oke. Terima kasih. Silakan istirahat terlebih dahulu. Menang
sudah. Tadi kenapa tamu kalian kepada bertengkar? Kok saya itu sudah kenapa? Bola sudah masuk, jadinya akan masuk. Tapi kenapa dia bilang tidak masuk? Kenapa tadi kok tidak terima? Kenapa? Bolanya satunya keluar, terus dia ambil ada dia ambil terus masukin itu kan ini ukuran jadi aku nggak terima, aku nggak terima. Tapi tadi saya sudah tanya sama wasitnya, katanya itu sudah masuk, itu dianggap masuk. Jadi poin untuk tim dari Yuni ya, jadi ya untuk tim dari YY ya harus tetap menerima ya, harus tetap bersabar. Apabila timnya kalah harus tetap menerima. Bapak dulu juga pernah dalam sebuah pertandingan ya kalah tapi tetap sportif, tetap harus menerima ya. Nanti kita dengar tadi lagi ya. Dari teman saya ya. Ya nggak bisa, nanti kita lihat dulu. Ya kalau sudah ya kita harus mengingat lagi ya untuk ya sportif, tetap sportif ya dalam sebuah pertandingan ya. Ya harus saling menghargai. Kalian ingat ya untuk keyakinan kelas kita masih ingat ya, kita harus saling menghormati hasil apapun ya, harus saling menghargai ya, karena kita satu kelas semuanya berteman ya. Oke. Kalau sudah kalian kan sudah saling menerima ya, sudah saling bisa menghargai satu sama lain ya, karena kalian tadi bertengkar, kalian harus saling bermaaf-maafan ya. Ayo bisa meminta maaf satu sama lain ya. Ya. Sudah ya. Saya harap setelah ini Yuni dan YY tidak bertengkar lagi, harus saling menghargai ya satu sama lain ya. Silakan bisa berpelukan ya, biar saling mengakrabkan diri ya. Iya. Ya, ini kan bagus ya. Oke Bapak Ibu semuanya, luar biasa ya. Jadi tadi kita sudah praktek tentang segitiga restitusi. Ada 3 tindakan. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan diseminasi hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini ya tidak hanya sekedar teori, tapi saya harap Bapak Ibu bisa menjadikan materi dari diseminasi ini sebagai bekal untuk Bapak Ibu menghadapi pembelajaran di dalam kelasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Lutfi dan Mas Isa. Ibu. Oke, tadi sudah istirahat kan? Sudah. Oke, baik. Mas Isa sama Mas Lutfi tahu tidak kenapa kalian gue panggil ke sini? Nggak tahu ya. Oke. Jadi gini nak, tadi pas gue lewat, nggak sengaja gue melihat kalian berdua kok mengejek teman-teman kelas 6B.
Betul apa tidak itu? Betul. Kalian tahu tidak perbuatan itu salah atau betul? Salah. Oke, baik. Jadi gini nak, kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Eta juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Eta tidak mau mencari siapa yang salah. Bu Eta di sini ingin meluruskan dan merubah perilaku kalian yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Nah sekarang Bu Eta mau tanya kepada kalian, pasti kalian punya alasan kenapa kalian mengejek teman-teman kelas 6B. Coba ceritakan kenapa. Mas Isan, kenapa? Karena dia kalah pas lomba Agustusan. Kalau Mas Lutfi, kenapa kok tiba-tiba mengejek? Pasti punya alasan. Apakah mereka mengejek duluan? Mereka mengajak dulu. Mereka mengejek duluan. Terus akhirnya kalian dendam atau marah kepada mereka, kemudian pengen mengejek juga, kayak gitu. Mas Isan sama Mas Lutfi sudah menjelaskan alasan kenapa kalian melakukan perbuatan tersebut. Bu Eta bisa terima. Nah sekarang Bu Eta mau tanya Mas, dulu waktu awal tahun pembelajaran baru, kita pernah bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Masih ingat? Coba Bu Eta pengen dengar. Salah satunya apa Mas? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Nah kalau kalian ingat bahwa dulu Bu Eta pernah bilang saling menghargai itu penting. Betul apa tidak? Betul. Kalian juga berpikiran hal yang sama? Kalian yakin saling menghargai itu penting? Nah, kita perjelas lagi ya. Jadi saling menghargai itu nggak cuma penting untuk diri kita sendiri Mas, tapi juga penting untuk orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, otomatis suatu hari kita juga akan dihargai orang tersebut. Entah orang tersebut atau orang lain juga. Jadi ketika kita berbuat baik, otomatis suatu hari nanti kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Jadi tadi Mas Lutfi bilang kalau dia ngejek duluan. Bu Eta sudah sering bilang sama kalian, kalian itu harus sabar dan menata diri. Oke? Tapi ketika kalian diejek, kalian cukup diam saja, tidak usah dibalas apalagi dendam. Oke? Karena itu adalah perbuatan yang tercela. Paham ya? Jadi mulai sekarang jangan sampai kalian sembarangan untuk mengambil langkah. Jadi tolong hati-hati dan pegang terus kesepakatan kelas itu. Kalian berusaha untuk saling menghargai antar teman. Gak peduli teman 6A atau 6B atau adik kelas atau yang lain. Semuanya adalah sama karena kita di sini adalah satu keluarga. Paham ya? Jadi Mas Isan sama Mas Lutfi yakin menghargai itu penting? Yakin, oke baik. Jadi setelah ini kalian pasti tahu dong apa yang perlu kalian lakukan. Tahu? Setelah ini ngapain coba? Menata diri. Kemudian ngapain lagi? Kepada kelas 6 yang sudah kalian ejek tadi. Minta maaf. Oke. Kira-kira kapan kalian melakukannya? Mulai sekarang. Oke baik. Kita hargai keputusan kalian. Kita pegang omongan kalian. Jadi kita harap kalian bisa berubah atau melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Ya, diri kita dulu. Jadi ke depan jangan sampai perbuatan ini diulang lagi. Paham ya? Oke, mungkin itu yang perlu Bu Eta sampaikan untuk Mas Isan dan Mas Lutfi. Semoga kalian ke depan menjadi pribadi yang lebih baik dan janji sama Bu Eta untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Bu Eta yakin Mas Lutfi dan Mas Isan pasti bisa. Ya, siap ya? Oke, tos dulu. Oke, setelah ini boleh kembali ke kelas. Oke? Saya Ahmad Lutfi. Saya Ahmad Darisan. Kami senang mempraktekkan segitiga restitusi bersama Bu Eta. Sukses